Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabat-sahabatnya, kepada ahli baitnya, dan kepada para penerus perjuangannya yang istiqomah sampai akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, selain majelis ilmu itu oleh Rasulullah dikatakan sebagai taman surga, Rasulullah juga memberitahukan kepada kita bahwa orang yang mau untuk menuntut ilmu itu nanti di akhirat akan dimudahkan jalannya menuju surga. Man salaka thoriqon yaltamisu bihi ilman sahalallahu thoriqon ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan atau berjalan di satu jalan, tujuannya untuk mendapatkan ilmu atau mencari ilmu, Allah akan memudahkan langkahnya menuju surga. Jadi orang yang thalabul ilmi nanti akan dimudahkan langkahnya. Sebab kalau soal masuk surga, kata Rasulullah, semua umatnya pasti akan masuk surga. Ya, semua umatnya atau semua umat Islam pasti akan masuk surga. Karena kita sudah punya kuncinya. Kita semuanya sudah punya kunci surga. Apa itu kunci surga? La ilaha illallah. Sehingga ada syair, ya, ada syair yang dulu sering dinyanyikan atau dilantunkan, terutama di masjid-masjid, di langgar-langgar menjelang qomat, ya, setelah adzan, kemudian menjelang menunggu qomat. Itu zaman dulu di beberapa masjid itu sering dilantunkan kalau puji-pujian. Saya waktu kecil itu juga kalau habis adzan terus cah cilik-cilik dong rebutan mic gitu. Rebutan mic gitu. Salah satu yang saya ingat itu puji-pujian itu Miftahul Jannah, ya. Miftahul Jannah la ilaha illallah, gitu ya. Miftahul Jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kelingan zaman cilik, Pak. Iya. Jadi kita semuanya sudah punya kuncinya, ya, kunci surga la ilaha illallah. Kalau kunci neraka kita tidak punya, Pak. Iya, tidak ada kuncinya. Makanya kita optimis, insya Allah semuanya pasti masuk surga, ya, yang mengucapkan la ilaha illallah. Cuma masalahnya, ini ada cumanya, ada tapinya. Biasanya di belakang tapinya itu yang berat, ya. Ning gitu, ya. Ning masuk surga itu ada yang mudah, ada yang susah, gitu, ya. Yang susah kita tahu, sering mendengar di alam kubur itu gelap, ya kan? Kata Rasulullah gitu, ya. Di alam kubur itu orang keadaannya seperti orang yang tenggelam, kata Rasulullah. Innal mayyita fi qabrihi kal ghariqi, ya. Mayit itu di dalam kubur seperti orang tenggelam, gelap, ya. Itu di alam kubur. Kemudian nanti di mahsyar juga begitu, ya. Berat, karena di mahsyar itu
manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak memakai alas kaki, ya. Innakum satub'atsuna ghurlan khufatan uratan. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti dalam keadaan belum berkhitan. Jadi bapak-bapak nanti seperti anak kecil lagi, belum berkhitan, ya. Tapi kalau usianya sama semuanya, orang itu semuanya dibangkitkan nanti dalam keadaan usianya 25 tahun, ya. Jadi manusia nanti setelah hari kiamat dihidupkan kembali usianya 25 tahun, ya. Rata semuanya, dalam keadaan tidak berkhitan, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, ya. Sementara buminya, kata Allah di dalam surat Toha ayat 23 itu, ya, wa yadharuha qa'an so'an la tarafiha maqtaw wala iwaja. Bumi oleh Allah akan dijadikan licin dan datar, tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran rendah, rata. Sementara matahari didekatkan jaraknya hanya 1 mil, ya. Tud asyamsu ilal ardi masafata milan. Kita tidak bisa bayangkan Pak Bu, ya, nggak pakai baju, nggak pakai alas kaki, buminya datar, licin, matahari didekatkan. Bagaimana keadaan kita waktu itu? Ya, kalau itu kita alami di dunia seperti itu, keadaan seperti itu, paling cuma nggak sampai 1 jam, ya, mungkin sudah mati, ya, ya kan? Kepanasan, garing, ya kan? Tapi masalahnya di sana ndak ada mati masalahnya. Jadi seperti itu, ya, terus ribuan tahun. Jadi betapa payahnya waktu itu keadaan kita, ya. Setelah itu baru nanti proses di sidang, ya, di hadapan Allah. Terus setelah di sidang kemudian ditimbang amal. Setelah itu baru melewati sirat. Itu waktunya ribuan tahun, dari mulai kita masuk ke alam kubur sampai finishnya nanti masuk surga, itu perjalanan ribuan tahun, ya. Maka di situ ada yang dimudahkan oleh Allah, yang tidak merasakan payah, tidak merasakan susah. Salah satunya adalah kata Rasulullah, orang yang senantiasa tolabul ilmi, sahalallahu thoriqan ilal jannah, dimudahkan jalannya menuju surga, ya. Maka alhamdulillah kalau kita sudah dijadikan oleh Allah orang-orang yang merasa butuh, ya, ilmu itu sebagai satu kebutuhan. Kalau sudah butuh, tentu apapun yang terjadi, Pak, tetap berangkat. Wong namanya butuh, wong jenenge butuh, Pak. Seperti kita butuh duit, walaupun hujan badai, walaupun angin ribut, kalau sudah waktunya golek duit, ya nyang, ya kan, berangkat. Wong namanya butuh, ya. Harusnya begitulah kita dengan ilmu, ya. Karena kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah bahwa kebutuhan manusia kepada ilmu itu lebih butuh daripada kepada makan dan minumnya. Jadi kita terhadap ilmu itu lebih butuh daripada makan dan minum. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini ada yang terasa beda, Pak, ya, ada yang terasa kurang, Pak, ya.
Merasa enggak jenengan, Pak? Iya. Saya merasa ada yang kurang. Iya. Karena yang biasanya menyambut pertama kali datang langsung disambut dengan wajah sumringah, sekarang sudah tidak ada. Subhanallah ya, kita betul-betul kehilangan ya. Tapi kita insya Allah yakin bahwa kematian beliau itu bukan hanya kita saja yang merasa kehilangan, yang merasa sedih, tapi juga semua makhluk termasuk langit dan bumi. Karena ketika seorang mukmin yang taat, yang soleh itu meninggal, itu kata para ulama, bumi dan langit ikut menangisi. Di dalam Al-Quran ya, surat Dukhan ayat 29, Allah berfirman tentang Fir'aun ya. Ketika Fir'aun itu mati, maka langit dan bumi tidak menangis. Fama bakat alaihimus sama wal ardu. Bumi dan langit tidak menangis atas kematian Fir'aun. Maka ketika ayat ini dibacakan oleh Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah bumi dan langit bisa menangis? Ya. Kata Rasulullah, ya, sesungguhnya bumi langit itu akan menangis dengan wafatnya seorang mukmin. Maksudnya mukmin yang betul-betul ya, bukan mukmin yang namanya saja Pak Mukmin gitu ya. Mukmin yang sejati lah gitu ya. Ya. Jadi ketika seorang mukmin yang betul-betul dekat dengan Allah itu meninggal, maka semua akan menangis. Langit, bumi, ya, bahkan sampai binatang-binatang yang ada di dalam lubang-lubangnya. Sebaliknya kalau orang fasik, orang zalim itu menangis, meninggal ya. Orang fasik, orang zalim meninggal, maka semua alam bukan hanya manusia akan merasa lega. Merasa lega. Mau tidak mau, diakui atau tidak, kalau ada orang yang jahat mati, kita mesti dalam hati boleh Bu? Ya tapi gak boleh ngomong alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya tetap innalillah kan gitu ya. Tapi kan tidak dipungkiri kita mesti merasa lega ya. Dan begitu, bukan hanya manusia kata Rasulullah, bahkan seluruh alam. Kenapa? Karena ketika orang itu berbuat jahat, berbuat jelek itu semua merasa tidak senang, sumpah melihat orang berbuat jelek, berbuat buruk. Itu bukan hanya manusia, tapi semua ikut merasa sumpah, kayak merasa nggak senang lah gitu ya ketika ada orang berbuat jelek ya. Maka ketika ada orang yang soleh meninggal, kita betul-betul merasa kehilangan ya, sedih, bukan hanya kita ya. Tetapi ala kulli hal, bagaimanapun juga kita juga tetap optimis, yakin ya bahwa apapun yang terjadi itu akan membawa kebaikan. Apalagi kalau orang yang soleh itu insya Allah, Allah akan menjaga peninggalan-peninggalannya, menjaga keluarganya, menjaga hartanya ya, menjaga kehormatannya, itu akan dijaga oleh Allah. Jadi orang soleh kalau meninggal, itu peninggalan-peninggalannya, terutama anaknya, hartanya, keluarganya, ya itu akan dijaga oleh Allah ya. Sehingga di dalam Al-Quran itu disebutkan Pak ya, yang kita baca setiap malam Jumat itu di mana? Surat apa? Surat Al-Kahfi ya kan? Kan di akhir-akhir itu ada kisah Nabi Musa dengan seorang laki-laki yang solih ya. Kalau di ayat di Al-Quran itu tidak disebutkan namanya ya,
Tapi kalau dalam keterangan itu namanya khidir atau khodir ya. Di situ ketika mereka berjalan di satu kampung melihat ada rumah yang hampir hancur, ya kan? Setelah itu apa? Oleh Nabi Khidir, rumah itu malah diperbaiki. Padahal sebelumnya ketika mereka datang ke kampung itu, mereka minta sekedar disuguh air saja, mereka tidak ngasih, ya. Saking kebangetannya gitu. Saking kebangetannya orang-orang di kampung itu, ya. Kan gitu kisahnya ya. Nah, tapi tidak diberi. Nah, kan mangkel ya, Nabi Musa kan mangkel, ini orang ini kebangetan ini kampung sini, minta sekedar air saja nggak dikasih. Tapi ketika menjumpai sebuah rumah yang mau hancur, ternyata oleh Nabi Khidir malah diperbaiki. Nabi Musa kan terus tanya, kalau kamu minta, kalau kamu bisa kan kamu bisa minta upah, ya. Takhatta alaihi ajron gitu ya. Maka kata Nabi Khidir, hadza firaqu baini wa bainakum. Ini saatnya saya dengan kamu berpisah, karena sudah 3 kali melanggar Nabi Musa ya. Nah, melanggar apa? Tidak boleh bertanya. Nah, itu yang terakhir itu. Yang terakhir ketika menjumpai bangunan yang hampir reot, hampir runtuh malah dibangun. Padahal masyarakat di sekitarnya itu sangat pelit sekali gitu. Nah, setelah mau berpisah kemudian diterangkan kan oleh Nabi Khidir. Ya. Yang pertama begini, kedua. Adapun wa amal jidaru, adapun rumah itu fakana li hulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma. Adapun rumah yang saya perbaiki itu adalah rumah milik 2 anak yatim yang di bawah rumah itu terpendam peninggalan dari orang tuanya. Wa kana abuhuma sholihan, dan kedua orang tuanya itu soleh, sehingga peninggalannya dijaga oleh Allah. Allah mendatangkan 2 orang mulia dari tempat yang sangat jauh. Nabi Musa itu mendatangi Nabi Khidir itu sangat jauh, Pak. Nabi Musa itu tinggal di Palestina, ya. Nabi Khidir itu kalau sekarang itu Maroko, Maghribi ya. Maghribi itu Maroko. Jadi jauh sekali Nabi Musa mendatangi Nabi Khidir itu. Perjalanan berbulan-bulan. Tetapi di situ salah satu misinya adalah memperbaiki rumah. Jadi Allah mendatangkan 2 orang mulia, Nabi Musa dan Nabi Khidir, untuk memperbaiki rumah demi menjaga harta peninggalan 2 anak yatim. Kenapa? Sebabnya kok sampai seperti itu? Wa kana abuhuma sholihan. Karena anak yatim ini punya orang tua yang soleh. Ya. Jadi kalau orang tua soleh, maka anaknya akan dijaga keluarganya oleh Allah, juga hartanya. Ya. Maka kalau kita ingin nanti anak kita dijaga oleh Allah, keluarga kita, keturunan kita dijaga oleh Allah, maka kita berusaha menjadi orang-orang yang soleh. Ya. Dan kita yakin, optimis, kalau ada orang soleh meninggal, insya Allah ya, hartanya, anaknya akan dijaga oleh Allah. Tapi kalau nggak soleh, nah sudah, wah, sebanyak apapun harta, tunggu aja ya kan. Bahkan kadang-kadang sampai saya pernah dulu tinggal di Medan ya, itu ada dulu konglomerat besar di sana namanya Pardede. Punya pabrik namanya Pardede Tech. Kekayaannya luar biasa. Ya, tapi ketika dia mati karena tidak soleh ya kan, akhirnya
anaknya malah padu, malah perang Pak, sesama anak perang, rebutan rebutan warisan ya. Jadi ini subhanallah Pak ya. Maka kita berharap semoga siapapun di antara kita yang dipanggil oleh Allah meninggal dalam keadaan soleh, sehingga Allah jaga keturunannya, Allah jaga hartanya, dan jaga nama baiknya ya. Jamaah yang dirahmati Allah, sesuai dengan materi yang saya diberi amanah, yaitu materi sirah nabawiyah ya. Maka saya akan menyampaikan sirah nabawiyah secara tematik saja, tidak urut begitu ya, karena kita sebulan sekali ya. Nah, kita sampaikan sirah nabawiyah sesuai dengan tema yang sedang relevan dengan keadaan yang kita lalui, yang kita jalani. Maka salah satu peristiwa yang relevan sedang kita lalui atau baru saja kita lalui adalah peristiwa Maulid Nabi, kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dimana sebagian kaum muslimin itu menjadikan hari lahirnya Nabi itu sebagai hari besar ya. Peringatan, bahkan di beberapa tempat itu bahkan peringatan Maulid Nabi itu lebih meriah lebih besar dari Idul Fitri, Idul Adha. Nah, kita lihat di beberapa tempat seperti di Madura, di Aceh ya. Kalau di luar negeri itu di Pakistan, India ya, itu hari Maulid Nabi itu sampai liburnya sampai sepekan. Nah, kadang-kadang kita bertanya di sini, loh kalau kita kok enggak gitu ya. Kalau kita ini di Solo Raya sekitarnya kok adem-adem saja gitu ya. Sementara kalau di tempat lain heboh itu peringatan Maulid Nabi itu ya. Kalau saya waktu kecil itu 12 hari full ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 12 setiap malam di masjid dibacakan maulid. Ada buku-buku khusus yang dibacakan ketika itu ya. Ada namanya Maulid Barzanji, ada Maulid Tiba, ada Maulid Burdah, macam-macam ya. Itu dibacakan di masjid, mau orang berkumpul semuanya full 12 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 12 Rabiul Awal ya. Nanti pas di bagian itu, bagian buku itu ada yang namanya Mahalul Qiyam ya. Mahalul Qiyam itu artinya waktu berdiri ya. Saatnya berdiri, lalu jamaah semuanya berdiri, lalu dibacakan marhaban namanya ya. Marhaban ya nurul aini, marhaban jadal husaini kan gitu ya. Marhaban ala wasahlan, marhaban. Iya, itu saya juga udah puluhan tahun nggak jadi lupa. Iya. Nah itu diyakini ketika itu arwah Rasulullah datang sehingga mengucapkan marhaban. Marhaban itu artinya selamat datang ya. Jadi itu yang mengapa mereka mengatakan marhaban, karena diyakini arwah Rasulullah datang ya. Nah pertanyaannya kok kita nggak seperti itu gitu ya. Nah, di sini kok adem-adem saja, kalau di tempat lain heboh sekali ya, sampai-sampai suara itu bersaut-sautan dari masjid satu ke masjid yang lain. Nah, kenapa kita tidak? Karena memang tentang masalah memperingati Maulid Nabi itu memang ada yang namanya
khilafiyah, perbedaan pendapat tentang hukumnya. Jadi kenapa kok di sebagian memperingati, sebagian tidak? Karena adanya perbedaan pendapat tentang hukum memperingati Maulid Nabi. Kalau tidak ada perbedaan tentu semuanya sama ya. Karena ada perbedaan sehingga tidak sama. Secara garis besar memperingati Maulid Nabi itu hukumnya ada 3 pendapat. Ya. Nah, nanti kita Muhammadiyah di mana nanti ya? Yang pertama, pendapat yang mengatakan memperingati Maulid Nabi itu bid'ah, dolalah, dalam arti tidak boleh, haram, ya. Bahkan apapun bentuknya, acara apapun bentuknya, kalau itu dalam rangka memperingati Maulid, maka itu tidak boleh. Ada yang berpendapat seperti itu, ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya, kalau dulu ulama besar yang hidup abad ke-7 Hijriah, yang lahir tahun 661, ya, namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau yang berpendapat bahwa memperingati Maulid Nabi itu perbuatan bid'ah yang hukumnya haram, ya. Sehingga orang-orang yang mengikuti pendapat ini sampai sekarang tidak mau sama sekali, ya, tidak mau sama sekali. Dan ketika ada orang memperingati Maulid diingkari, diingkari itu artinya ya dibantah lah, ya, dikatakan itu tidak boleh, dikatakan itu ada, ya. Ya kalau orang sekarang ya mungkin saudara-saudara kita yang mereka menyebut dirinya orang atau pengikut salafi, pengikut salafi atau salafi soleh, ya. Itu sehingga kalau kita perhatikan di kajian-kajian mereka, khususnya di bulan-bulan ini banyak mengungkap masalah itu, ya. Masalah haramnya atau dilarangnya melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Kenapa? Karena mereka beralasan di zaman Rasulullah tidak diadakan, tidak diajarkan, bahkan sampai generasi kedua, ketiga, keempat, ya, terus tidak ada yang melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi itu baru ada di abad ke-7 Hijriah, ya. Ketika itu, ini pun ada 2 versi dalam sejarah. Versi pertama, yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid Nabi itu Salahuddin Al-Ayyubi, salah seorang khalifah Islam, ya, dari Aleppo. Aleppo itu mana? Syria, ya, Damaskus, sebelah Damaskus, ya. Versi lain, yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid Nabi itu adalah seorang pemimpin Islam di Mesir, namanya Kerajaan Bani Fatimiyah, ya. Yang kerajaan Bani Fatimiyah ini menganut akidah Syiah, ya. Jadi yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid Nabi adalah seorang raja atau khalifah dari Kerajaan Fatimiyah yang namanya Ubaidillah Al-Qaddah. Ini ada 2 versi, entah wallahu alam mana yang benar. Yang jelas peringatan Maulid Nabi itu baru ada abad ke-7 Hijriah. Itulah makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan berarti itu perbuatan bid'ah. Kalau bid'ah berarti tidak boleh, gitu, ya. Ini pendapat pertama. Kemudian pendapat kedua, ya, ini pendapat dari sebagian besar ulama-ulama mazhab Syafi'i, ya, itu mengatakan bahwa hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Kenapa? Karena itu hanya masalah ijtihadiyah.
Artinya masalah memanfaatkan momen saja. Ini momennya bulan Rabiul Awal terus diadakan kegiatan. Kegiatannya pun kegiatan yang baik-baik, mungkin tablik akbar atau mungkin apa ya, acara-acara yang lain ya, mungkin santunan sosial dan sebagainya. Artinya hukumnya boleh. Kenapa? Karena itu hanya masalah ijtihad. Ya. Seperti kalau kita ini ada istilahnya milad Muhammadiyah, milad Aisyah, ya kan? Kalau di saudara kita NU itu ada namanya harlah, ya. Peringatan harlah, ya. Harlah itu apa? Hari lahir. Kan setiap hari lahirnya diperingati besar-besaran, seperti kita juga mengadakan milad, ya. Jadi seperti itu masalah ijtihad, sehingga boleh mengadakan, karena itu bukan masalah ibadah. Ini pendapat kedua, hukumnya boleh. Pendapat yang ketiga, hukumnya sunnah, bahkan sunnahnya sunnah muakkad gitu ya. Sehingga apa? Sehingga tentunya menghukumi sunnah itu kan karena ada dasarnya dalil kan gitu ya. Orang menghukumi sunnah itu dasarnya dalil. Mereka yang menghukumi sunnah bahkan setengah wajib itu juga mereka ada dalilnya. Cuma tentunya dalilnya adalah bukan hadis. Wong zaman Rasulullah nggak ada ya. Wong itu peristiwanya, amalannya juga baru ada abad ke-7. Jelas dalilnya bukan hadis. Dalilnya perkataan ulama. Maka kita akhir-akhir ini kalau kita ikuti di media sosial itu ya, itu banyak ulama-ulama, orang-orang yang menganggap apa ini itu sunnah atau wajib ya, itu banyak menyebutkan atau mengungkapkan, mengupload tentang perkataan-perkataan tentang keutamaan mengadakan acara maulid. Ada yang mengatakan barang siapa yang di rumahnya dibacakan maulid Nabi ya, maka malaikat akan mengelilingi mereka dan cahayanya akan melihat sampai ke arsy gitu ya. Ada yang mengatakan barang siapa yang mengeluarkan harta untuk melaksanakan peringatan maulid Nabi, maka akan diberkahi hartanya sampai ke anak cucunya sampai 7 turunan gitu. Itu kita lihat itu di media sosial banyak bertebaran dari kitab-kitab gitu ya. Tapi itu semuanya hanya perkataan orang saja, bukan perkataan Rasulullah ya. Bahkan ada juga yang perkataan Rasulullah tapi dibilang itu hadis, tapi ternyata tidak ada asalnya, sehingga kategorinya hadis maudhu atau hadis palsu. Jadi kalau ada disebutkan Rasulullah mengatakan barang siapa yang memperingati maulidku, hari kelahiranku, maka akan mendapat keutamaan begini-begini, bisa dipastikan itu hadis palsu ya. Dan itu diakui sendiri oleh mereka ya. Ada, saya pernah lihat itu namanya Buya Yahya yang dari Cirebon itu ya, itu mengakui bahwa hadis-hadis yang dipakai untuk mensunahkan maulid itu hadis palsu, bukan doif ya, malah hadis palsu. Kalau doif masih mending ya, doif itu masih ada perawinya, masih ada ini dari mana sampai ke Rasulullah masih ada, hanya perawinya banyak yang lemah. Itu kalau hadis doif. Tapi kalau hadis tentang maulid tidak ada perawinya siapa, tiba-tiba itu terkenal gitu aja ya. Itu diakui oleh, yang saya tahu itu satu Buya Yahya, yang kedua itu ada guru besar di
UIN Surabaya itu ya, UIN apa namanya, Sunan Ampel ya, itu namanya Profesor Ahmad Zahro ya, itu mengakui bahwa hadis-hadis itu hadis palsu semuanya ya. Jadi ini tentang hukumnya, kenapa kok berbeda. Nah kalau kita di Muhammadiyah, kita setelah saya baca di beberapa artikel Muhammadiyah itu, kita ikut pendapat yang kedua ya, sekedar boleh saja tapi tidak sunnah apalagi wajib gitu ya. Artinya mau mengadakan ya silakan, enggak juga enggak apa. Itu kalau hasil kajian dari Majelis Tarjih menyimpulkan seperti itu, mengikuti pendapat yang kedua, hukumnya hanya boleh. Jadi kalau ada yang menyelenggarakan ya silahkan ya, yang tidak juga tidak apa-apa ya. Tapi kita tidak setuju dengan yang menyunahkan tadi ya, karena kalau menyunahkan ternyata dalilnya palsu ya. Ini kenapa kok kita tidak mengadakan, itu alasannya itu. Dan bukan hanya kita ya, juga masyarakat Solo Raya umumnya ini memang lebih cenderung kepada itu ya. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW itu merupakan karunia Allah yang paling besar, itu tentu iya ya. Lahirnya Rasulullah, diutusnya Rasulullah, itu merupakan rahmat Allah yang paling besar ya. Sebab kalau tidak diutus Rasulullah, tentu manusia semuanya sesat ya. Karena Rasulullah itu diutus untuk menunjukkan jalan kebenaran, mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Karena fitrah manusia itu semuanya dalam keadaan Islam, dalam keadaan suci ketika lahir ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Jadi bayi sampai nanti menjelang akil balik, kalau mati itu masuk surga karena dia masih fitrah, masih suci, masih Islam maksudnya ya. Nah, nanti kalau sudah akil balik, sudah dewasa, baru dia di statusnya dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi ya. Walaupun kalau hukum dunianya, kalau hukum dunia mengikuti orang tuanya. Kalau anak kecil mati, dia orang tuanya Kristen, ya berarti walaupun hakikatnya di sisi Allah dia Islam ya, karena masih kecil ya, tapi karena hukum dunianya dia mengikuti orang tuanya. Artinya jenazahnya ya diurus secara, kan kemarin di Magelang ada viral ya, viral seorang mu'alaf yang sudah beberapa waktu masuk Islam tapi keluarganya masih Kristen. Kemudian ketika mati rebutan antara keluarganya dengan jamaah masjid ya, tapi akhirnya diurus secara Kristen ya, dipakai jas, pakai sepatu, pakai dasi ya, dimasukkan kotak peti yang mahal ya. Tapi ternyata akhirnya setelah terjadi negosiasi, akhirnya diserahkan ke masjid ya. Terus dianu lagi, diulang lagi, dimandikan kemarin yang di apa kan di media sosial rame ya, di Magelang itu kalau salah ya. Akhirnya terus dimandikan lagi, terus dikafani gitu ya. Kalau itu mending. Dulu saya pernah 1 bulan di Denpasar ya, tahun 2010. Saya kebetulan waktu itu mendapat tugas dai Ramadan dari FKAM, namanya Forum Komunikasi Aktivis Masjid ya. Saya dapat tugas 1 bulan di Bali, bulan Ramadan. Ketika saya tiba di satu masjid,
Di situ baru 1 minggu ada kejadian. Kejadiannya apa? Seorang ibu yang sudah masuk Islam, sudah 5 tahun masuk Islam, sudah rajin ke masjid, sudah ya. Cuman keluarganya masih Hindu. Maka ketika ibu ini meninggal terjadi rebutan ya. Ya. Tapi karena keluarganya orang berpengaruh di situ, akhirnya yang menang ya keluarganya, sehingga diurus jenazahnya secara Hindu. Iya, dibakar Pak. Iya, dibakar api ya. Tapi insya Allah tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Itu tidak berpengaruh pada si mayit ya. Bahwa apapun yang dilakukan oleh orang yang masih hidup itu tidak berpengaruh ya. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi kembali ya bahwa Rasulullah SAW diutus itu untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya, yang akhirnya fitrahnya kemudian bermacam-macam, yang lahirnya sebetulnya semuanya dalam keadaan Islam ya, tapi setelah dewasa menjadi bermacam-macam, menjadi Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto ya, macam-macam. Itu Rasulullah diutus untuk mengembalikan semuanya kepada fitrahnya ya. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah waktu itu diutus, dilahirkan menjadi Rasul, kan masyarakat sudah punya kebiasaan-kebiasaan, tradisi. Maka tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan fitrah, tidak bertentangan dengan Islam, maka tradisi-tradisi yang ada waktu itu oleh Rasulullah dibiarkan, bahkan sebagian akhirnya malah diteruskan jadi ajaran Islam ya. Banyak itu yang tadinya tradisi masyarakat waktu itu, tapi akhirnya dengan datangnya Islam akhirnya malah itu diteruskan jadi tradisi atau jadi ajaran Islam. Contohnya apa Pak? Ya haji ya. Kalau haji memang sudah sejak zaman Nabi Ibrahim ya. Ada itu yang tradisi lokal waktu itu, tradisi Mekah ya, tradisi Arab. Akikoh misalnya. Akikoh itu tradisi Mekah atau tradisi Quraisy. Selain orang Quraisy nggak melaksanakan ya. Nah, setelah datangnya Islam, karena itu tradisi yang baik, akhirnya diteruskan bahkan jadi ajaran Islam ya. Ada juga tradisi memuliakan tamu. Orang Arab waktu itu ya, orang Quraisy walaupun mereka menyembah berhala ya, musyrik, tapi kalau namanya tamu sangat dihormati ya. Mereka pantang menanyakan tamu apa keperluannya sebelum dijamu. Jadi begitu datang tidak ditanya dulu apa keperluannya, enggak, tapi dijamu dulu ya. Sampai-sampai ada tokoh yang ketika dia masuk Islam, Rasulullah sangat senang, sangat bangga ya, karena kebetulan dia terkenal keturunan atau keluarganya orang-orang yang sangat memuliakan tamu. Ada sahabat Nabi yang namanya Adi bin Hatim ya. Itu tadinya beragama Nasrani. Ketika masuk Islam, Rasulullah merasa sangat bangga karena orang tuanya namanya Hatim itu dikenal sebagai orang yang sangat menghormati tamu ya. Sampai-sampai suatu ketika Hatim ini punya kuda ya, kuda yang sangat bagus, yang mahal ya, kuda nomor 1 ya, yang warnanya putih tapi bagian kakinya hitam, kemudian rambutnya juga hitam tapi kudanya warnanya putih. Itu kuda yang paling mahal ya. Maka karena kudanya ini bagus, mahal dan kuat, ada seorang raja yang mau membeli. Lalu raja ini mengutus 2 orang untuk menemui Hatim ini. Karena kebetulan
Hatim ini kedatangan 2 orang utusan ini malam hari, ya, maka tidak ditanya dulu apa keperluannya, tapi langsung disuruh istirahat. Dia mencari apa ini yang mau saya suguhkan. Nah, dia punya satu-satunya kuda itu, akhirnya kudanya dibelah. Dibelah itu terus disuguhkan, ya, langsung dimasak kilat, ya, terus disuguhkan. Nah, pagi-pagi ketika sudah bangun, sudah segar gitu, baru tanya apa keperluannya. Keperluannya kami diutus raja untuk membeli kuda jenengan. Ternyata kudanya sudah jadi santapan gitu ya. Nah, itu kisah itu terkenal sehingga dia terkenal sebagai orang yang sangat memuliakan tamu. Maka ketika anaknya yang namanya Adi itu masuk Islam, Rasulullah membanggakan itu, ya. Karena kata Rasulullah, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam. Orang yang terbaik di masa jahiliyah nanti kalau masuk Islam juga akan menjadi terbaik gitu. Kayak Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab masa jahiliyahnya baik, artinya orang yang punya kewibawaan, punya kelebihan-kelebihan yang banyak. Maka ketika sudah Islam pun demikian, ya. Maka kalau ada orang yang tokoh, ya, orang yang berpengaruh, punya kelebihan macam-macam, masuk Islam itu luar biasa, ya, pasti akan mendatangkan kebaikan yang besar juga bagi Islam. Nah, jadi kembali tradisi memuliakan tamu itu juga diteruskan. Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Jadi ada tradisi-tradisi yang karena itu baik akhirnya diteruskan bahkan menjadi ajaran Islam. Tapi sebaliknya tradisi yang jelek oleh Rasulullah dihilangkan. Tradisi yang bertentangan dengan Islam itu dihilangkan. Ya, terutama tradisi-tradisi penyembahan kepada berhala. Permohonan kepada berhala. Mohon keselamatan, mohon keberkahan, ya. Orang Arab itu waktu itu kalau mau pergi, kan mereka terkenal kebiasaan mereka itu mengadakan perjalanan rihlah, ya. Rihlah itu perjalanan. Li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was shaif. Rihlah itu artinya mengadakan perjalanan jauh. Maka orang Quraisy itu kebiasaan mereka mengadakan rihlah, perjalanan jauh. Syita'i was shaif, dalam musim panas maupun musim dingin, ya. Nah, sebelum mereka berangkat rihlah, ya, perjalanan jauh, tentunya untuk apa? Perjalanan jauhnya untuk berdagang, ya, kafilah itu, ya. Itu mereka menghadap dulu ke berhala, kemudian ada juga yang berjanji, nanti kalau perjalanan saya sukses, dapat uang banyak, dapat untung banyak, saya akan berkorban, bernadar. Sehingga di dekat berhala itu biasanya tempat-tempat khusus untuk menyembelih hewan, ya, dalam apa? Nadar, persembahan kepada berhala. Nah, ini semuanya dihilangkan oleh Rasulullah, ya. Tidak boleh ada tradisi minta kepada berhala. Bahkan sampai ada seorang sahabat yang bernadar mau menyembelih onta, ya. Ya Rasulullah, saya sudah bernadar mau menyembelih onta, silahkan, ya. Tapi jangan sekali-kali kamu menyembelih di tempat yang biasa dipakai untuk persembahan kepada berhala. Walaupun nadarnya itu baik, ya, nadar itu
baik. Nazar itu termasuk perbuatan yang baik, tapi tidak boleh dilakukan di tempat yang biasa digunakan untuk kemusyrikan. Ya. Jadi menyembah Allah itu ada dua unsur ya. Ketika kita menyembah Allah, beribadah kepada itu ada dua unsur. Unsur pertama, Allah yang kita sembah, objeknya. Unsur yang kedua, caranya, cara menyembah Allah. Maka menyembah Allah harus dengan cara yang diajarkan oleh Allah. Tidak boleh kita menyembah Allah, meminta kepada Allah, tapi caranya dengan cara yang itu biasa dipakai untuk menyembah selain Allah. Ini penting diketahui, karena sekarang ini banyak orang yang ketika kita nasihati, kita peringatkan untuk meninggalkan tradisi-tradisi kemusyrikan, itu jawabannya apa? Ah, sekarang kan tidak musyrik. Iya, sekarang ini kan sudah diganti. Kalau dulu ya minta kepada sing bau rekso, minta kepada arwah leluhur, minta kepada Nyi Roro Kidul. Sekarang kan kita mintanya tidak kepada itu, kita mintanya kepada Allah. Nah, cuman caranya masih dengan cara seperti itu. Ya acaranya ya masih kirap apa ini, larung ya, larung. Kalau malam satu suro itu ya di tempat-tempat tertentu itu diadakan larung ya, larung kepala kerbau di Segoro Kidul. Kemudian dan istilahnya juga diganti, bukan sesajen tapi sedekah, sedekah laut, sedekah bumi. Bahkan saya pernah ditanya oleh seseorang bagaimana hukumnya mengikuti acara sedekah lereng Gunung Merbabu ya, karena kebetulan dia diminta untuk menutup acaranya dengan doa. Jadi beliau ini diminta untuk menutup acara dengan doa. Acaranya apa? Acara sedekah bumi, sedekah gunung di lereng Gunung Merbabu ya. Jadi berarti itu kalau katanya sudah diganti, tidak minta kepada sing bau rekso ya, karena sudah diganti acaranya doa kepada Allah ya. Tapi caranya kan masih cara lama, masih cara yang biasa dipakai untuk minta kepada selain Allah. Maka itu tidak boleh, karena menyembah Allah itu apa? Ada dua hal tadi ya, dua unsur ya. Pertama yang disembah dan cara menyembah. Itulah makanya kalau kita baca surat Al-Kafirun itu diulang-ulang ya. La a'budu ma ta'budun wala antum abidu nama a'bud wala ana abidu ma abatum wala antum. Kenapa diulang dua kali? Itu kata para ahli tafsir ya. Yang pertama, saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Berarti itu yang disembah ya. Yang kedua diulang lagi, wala antum abiduna ma wala ana abidu ma abatum. Yang kedua itu kami tidak akan menyembah dengan cara kamu menyembah, dan kalian tidak akan menyembah dengan cara kami menyembah. Jadi cara yang pertama adalah yang disembah yaitu Allah, yang kedua cara. Itu kata para ahli tafsir di dalam menafsirkan surat Al-Kafirun ya. Artinya kami tidak akan melakukan cara-cara seperti kalian, walaupun yang disembah Allah, tapi caranya tidak seperti kalian. Sebab Islam itu bukan hanya menyembah Allah, tapi juga caranya ya, caranya. Kan ada juga itu di beberapa tempat itu di Jawa Timur ada agama namanya apa? Sabta Dharma. Pernah dengar Pak agama Sabta Dharma? Nabinya siapa? Nabinya Gatoloco.
Iya. Darmo, kitabnya Darmo Gandul. Iya. Itu agama. Sampai sekarang masih ada itu, Pak. Ya. Cara ibadahnya itu, cara nyembah Allah itu kalau pagi duduk menghadap ke timur, bersemedi kira-kira setengah jam gitu ya. Kalau ditanya ngapain kamu menyembah Allah, menyembah Allah, ya. Tapi caranya bukan sekedar kalau sudah menyembah Allah itu berarti benar, tidak. Caranya itu ya kan, menyembah Allah ya caranya dengan yang diajarkan oleh Allah. Ya. Nah ini Rasulullah SAW mengembalikan manusia agar yang disembah hanya Allah dan cara menyembah juga mengikuti aturan Allah. Ya. Nah tentunya Rasulullah waktu itu mendapat penentangan yang keras. Ya, bahkan justru orang yang paling dekat, orang yang paling dicintai justru malah memusuhi. Ya, yang pertama kali menunjukkan permusuhan justru orang yang paling dekat dengan beliau. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu diceritakan saking cintanya kepada Rasulullah, dan ini yang menjadi dasar orang mengadakan peringatan Maulid Nabi ya. Salah satunya itu Abu Lahab ketika Rasulullah lahir ya. Itu sebelum Rasulullah lahir, Abu Lahab memerintahkan khusus kepada salah satu budaknya yang namanya Thuwaibah al-Aslamiyah. Untuk apa? Untuk menjaga Aminah, karena Aminah ibunda Rasulullah sudah mendekati kelahiran. Kalau sekarang istilahnya apa? HPL ya. Aminah sudah memasuki HPL, sehingga Abu Lahab itu memerintahkan khusus budaknya namanya Suwaibah untuk menjaga Aminah dan berpesan kalau nanti lahir laki-laki segera beritahu saya, walaupun malam hari, walaupun hujan, kalau lahir laki-laki segera beritahu saya.